Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarafal mu'minina bitasyrifin nuril iman wa nawwara sudurahum bil ma'rifati wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-wasilatul adma fi nailil ghufran. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin inna iddatas syuhuri indallah isna asara sahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Shadaqallahu azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, syukurillah, kita telah menyelesaikan kewajiban kita, satu aktivitas terbaik dari seorang hamba, yaitu sholat subuh berjamaah. Ini pahalanya luar biasa, dan mudah-mudahan kita sampai nanti kita tidur malam itu tidak dirusak apa yang sudah kita lakukan ini dengan perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya kita lakukan. Sholawat dan salam disampaikan kepada uswah kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan para pengemban risalahnya hingga kelak di akhir zaman. Bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, saya diberi tema apa itu? Ya pokoknya Dzulhijjah sama Muharram gitu ya. Bapak yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, inna iddata. Kenapa iddata? Masih ingat Pak ya? Inna itu kalau di tamyiz dipelajari itu apa? Nasoba rofa. Jadi kalau ketemu inna dan ahwatuhu dan apa namanya kelompoknya itu, maka yang rofa dinasobkan. Masih ingat kan Pak itu? Tamyiz. Ya, yang ikut tamyiz itu enak ini ya. Pak Sahril itu masih masih semangat ikut tafsir dan tahjir ya. Inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, ka'anna seakan-akan, lakinna akan tetapi, la'alla semoga supaya, laita andekan. Ini karena dilakukan saya jadi apal itu. Enak gitu ya. Jadi kalau ina ketemu dengan isim, maka isimnya dirofa, dinasobkan. Inna idata, kenapa idata? Harusnya idatun atau idatan. Idatan. Suhurun, nah itu diidofahkan, maka kemudian inna idata suhuri,
Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah itu berapa? Isna asyarah, ada 12. Ada 12. Inna idata syuhuri indallahi isna asyarah syahran, ada 12 bulan. Fi kitabillah, itu yang ditentukan oleh Allah. Kapan menentukannya? Yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, di dalam 12 itu arba'atun hurumun, ada 4 bulan yang dimuliakan. 4 bulan yang tidak boleh kita menyiksa diri, 4 bulan kita tidak boleh berperang. Ini sejak sebelum Islam datang sudah seperti itu. Sudah seperti itu. Jadi ada 12 bulan. 12 bulan. Apa itu masih ingat nggak Pak? Kalau Januari, Februari, Maret itu hafal itu. Tapi bulan kita sendiri malah nggak hafal. Malah nggak hafal. Dan kita ajarin nih biar hafal ini ya. Dari Muharram, Safar, terus Jumadil awal, Jumadil akhir, Rabiul awal, Rabiul akhir. Kemudian iya itu. Karena kita tidak terbiasa. Kalau kita bangun tidur Januari, Februari hafal itu ya. Muharram, Safar, Jumadil awal, Jumadil akhir, Rabiul awal, Rabiul akhir, Rajab, Sa'ban, kemudian Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Hafalinya gampang. Kalau orang Jawa itu gampang ini. Nabi Musa itu yang membedah lautan. Ini cerita real ini, cerita nyata. Jadi kita itu orang Jawa itu di Laut Selatan ada namanya penunggunya. Siapa? Roro Kidul. Roro Kidul. Itu apa? Legenda. Legenda itu cerita rakyat yang sebagian mempercayai. Legenda. Jadi ada cerita yang real, lautan, ada yang cerita real, legenda. Nah, ini bisa untuk menghafalkan bulan Hijriyah. Musa dudu roro, rasa-rasanya dudu. Musa Muharram Safar, dudu Jumadil awal, Jumadil akhir, roro Rabiul Rabiul awal, Rabiul akhir. Rasa-rasanya dudu. Rasa pertama Rajab, Sya'ban. Rasa yang kedua Ramadan, Syawal. Dudu Jumadil akhir, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Musa dudu roro, rasa-rasanya dudu. Orang ya. Nah, di dalam 12 bulan itu ada 4 yang dimuliakan. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Itu di bulan itu kita nggak boleh berperang, nggak boleh menyiksa diri, ya, nggak boleh berperang. Ya. Di dalam Dzulhijjah ini, ya, itu 10 hari bulan Dzulhijjah itu adalah kalau kita melakukan ibadah di bulan Dzulhijjah ini dimuliakan oleh Allah SWT, dilipat gandakan, Masya Allah. Ini sudah lewat, sudah tanggal 21, tapi insya Allah diniatkan saja untuk menggantinya, ya, berbuat yang baik, puasa. Ya. Kata Rasulullah SAW, ma min ayamin amil sholih fihina ahabba ilallah min hadhil ayam asrul
asra. Tidaklah ada amalan kebaikan yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada 10 hari ini, yakni asra al-hujjah, kecuali 10 hari bulan Dzulhijjah, 10 hari. Jadi kalau panjenengan berpuasa 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, pahalanya dilipat gandakan. Pahalanya dilipat gandakan. Atau kalau kalian berbuat dosa, ya dosa dilipat gandakan. Memang ini bulan yang dimuliakan. Ini di bulan Dzulhijjah. Jadi nanti bulan tahun depan insya Allah kalau ketemu lagi oleh Allah diizinkan, maka di hari pertama sampai 10 perbanyak kebaikan. Puasa kalau bisa 10 hari. Kalau nggak mampu 10 hari, 3 hari. Kalau 3 hari nggak mampu, sehari. Kalau sehari nggak mampu, ya kebangetan itu. Ya, sehari bulan Dzulhijjah berpuasa itu dilipat gandakan kebaikannya. Bapak-bapak yang saya muliakan, di bulan Dzulhijjah ini juga ada hari yang namanya hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu 8 Dzulhijjah, yaitu hari ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, dia sedang merenung-renung sampai 3 hari merenung-renung karena mimpinya yang enggak itu. Mimpi diwahyukan oleh Allah SWT untuk nyembelih anaknya. Masya Allah gitu ya. Kalau kita kan ini apa-apaan ini ya. Mimpinya urut berurut. Hari pertama mimpi, hari kedua mimpi, hari ketiga mimpi, Masya Allah. Jadi Nabi Ibrahim Tarwiyah merenung-renung, ini bener apa enggak nih mimpi ini? Anak yang dicintainya, yang ditunggu kelahirannya. Jadi Nabi Ibrahim dulu menikah dengan Siti Sarah. Menikah dengan Siti Sarah, lama nggak punya anak. Kemudian Siti Sarah bilang, wah Ibrahim, Mas, sampean nikah dengan saya nggak punya anak, mau nggak nikah lagi? Kalau kita kan yang bener kamu itu, yang bener nih gitu. nikah lagi dengan siapa? Itu loh, pembantu kita, khotimah kita itu Siti Hajar. Cantik kan? Kamu boleh silakan. Nanti aku yang bilang sama Siti Hajar. Maka menikahlah dengan Siti Hajar. Kenapa dia menikah dengan Siti Hajar? Karena Sarah nggak punya anak. Lama nggak punya anak. Nikah dengan Siti Hajar, hamil. Begitu hamil, kecintaan Nabi Ibrahim karena anak yang ditunggu-tunggu, maka Nabi Ibrahim itu demikian sayangnya kepada Siti Hajar. Begitu seperti itu, istrinya yang pertama mulai jealous. Ternyata begitu. Aku nggak punya anak, dia punya anak. Mulai jealous. Mulailah kemudian jealous. Lahirlah anak pertama namanya Ismail alaihissalam. Lahirnya di mana? Di Palestina. Lahir di Palestina. Karena kondisi keluarga semacam itu, turunlah perintah pada Ibrahim untuk berpindah. Bawa itu anakmu sama Siti Hajar. Kemana? Ngikutin onta aja. Naik onta, berjalan, ternyata arahnya ke Mekah. Ya, ke Hejaz. Sampailah di Hejaz. Begitu sampai di Hejaz, dia mau meninggalkan istri dan anaknya di Hejaz, di Mekah, ya, di Mekah. Siti Hajar menangis, wahai Ibrahim, kamu bener tega ini mau meninggalkan aku di sini. Ini cerita Siti Hajar menanyakan kepada Ibrahim, Ibrahim bener Cin enggak itu kamu mau meninggalkan aku?
benar kamu meninggalkan aku? Ini pertanyaan dari seorang yang solehah. Kalau kita kan barangkali enggak lah. Ibrahim, lu gila apa? Mau ninggalin gua di sini, nggak ada apa-apa di sini, nggak ada orang, ya, nggak ada orang. Kemudian apa? Ditanya, wahai Ibrahim, apakah benar ini perintah dari Allah? Ibrahim mengatakan, na'am, ya betul, ini ada perintah dari Allah. Maka begitu dikatakan bahwa ini perintah dari Allah, apa Siti Hajar? Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan aku dalam kehidupan sini. Itulah maka kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di Hejaz, di Mekah. Tinggalkan. Apa? Ibrahim mengangkat tangan, Rabbana, wahai Tuhanku, ini askantu duriyati, aku tinggalkan anakku, keturunanku di sini. Bilwadi ghairu dzar'in, di tempat yang tidak ada apa-apanya di sini. Indah baitikal muharram, ini dekat dengan Baitul Muharram, di Masjid Haram. Aku tinggalkan anakku di sini, keturunanku di sini, apa? Liyuqimus shalah, untuk menegakkan sholat. Anakku tinggalkan di sini untuk menegakkan sholat. Faj'al, maka jadikan wahai Allah, af'idatan nas, hati manusia untuk mencintai mereka. Warzuqhum, dan berilah rezeki kepada mereka minas samarotin, dari buah-buahan. Alhamdulillah sampai sekarang Mekah, Madinah itu enggak kekurangan buah-buahan. Doanya Nabi Ibrahim dari tanah yang tandus, ditinggalkannya anaknya, tinggalkannya. Setelah berapa lama baru berkumpul lagi. Apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Ibrahim, perintah meninggalkan istrinya, anaknya yang dicintai, dilakukan karena perintah Allah. Harta yang paling dia dia sukai, dia cintai, dia tinggalkan di situ karena perintah Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kamu selamanya tidak akan pernah melakukan suatu kebaikan hatta tunfiku mimma tuhibbun, sampai kalian itu menginfakkan sesuatu yang engkau cintai. Jadi sebelum kita menginfakkan sesuatu yang kita cintai, itu belum melakukan suatu kebaikan yang sempurna. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak-anaknya di Mekah. Ketika anaknya sudah mulai dewasa, hidup bersama, ditengok Ibrahim kumpul lagi, tiba-tiba mimpinya ya itu tadi, membelih anaknya. Maka 3 hari Nabi Ibrahim mikir-mikir, ini benar apa enggak ini? Aku dulu disuruh meninggalkan di tempat yang enggak ada apa-apa, liwang-liwung, enggak ada orang. Nah, sekarang begitu anaknya sudah dewasa, aku disuruh menyembelihnya. Falamma balaghumahu sya'ya, ketika anak itu sudah mulai bisa diajak untuk mencari kehidupan, ya, maka diperintahkan untuk menyembelihnya. Maka kemudian apa? Ibrahim memanggil anaknya, wahai nak sini nak, itu Ismail, aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Wahyu datang dari Allah untuk menyembelih. Gimana pendapatmu? Apa kata anaknya? Ya abatif al-matuhmaru satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau begitu Pak, kalau memang itu perintah dari Allah SWT, lakukan. Insya Allah aku menjadi orang yang sabar.
dilakukanlah penyembelihan kepada Nabiullah alaihissalam Ismail di suatu tempat ya, yang di sana kemudian digantikan oleh Gibas oleh Allah Subhanahu wa taala. Gibas yang mana? Kalau menurut cerita itu adalah Gibas yang dulu ketika Habil berkorban ya, itu Gibasnya itu yang menggantikan Ismail. Hari Tarwiyah. Kemudian juga di bulan Dzulhijjah itu ada apa namanya? Jamaah haji. Hari ditentukan orang untuk melakukan ibadah haji. Orang beribadah haji itu mulianya luar biasa di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah. Apa kata Rasulullah? Beliau mengatakan, kata Rasulullah ketika beliau di Dzul Hulaifah ditanya oleh rombongan dari Yaman, "Ya Rasulullah, ahbirni ma afdhalil hajj." Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku apa yang menjadi kemuliaan haji itu. Bertanya sambil berdiri. Kata Rasulullah, "Thayyib, ijlisu, duduklah kalian." Duduk. Maka kemudian duduk mendengarkan Rasulullah SAW menjelaskan tentang haji. Kata Rasulullah, "Man kharaja min manjilihi." Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhaji atau berumrah. Man kharaja min manjilihi hajjan aw mu'tamiran, untuk haji, semata-mata untuk haji dan mu'tamiron, keluarnya bukan untuk bisnis tapi semata-mata untuk haji atau untuk umrah. Fakullama rafa'a qadamah, maka setiap dia mengangkat kakinya, wa wadata'a qadamah, dan meletakkan qadamah, meletakkan kakinya, tanasaratud dunubu min badanihi kama yatanasarul warqa minas sajar. Masya Allah. Jadi orang yang keluar dari rumahnya semata-mata untuk haji, kata Rasulullah, maka dia setiap diangkat kakinya, diletakkan kakinya, setiap melangkah, tanasaratud dunubu min badanihi, rontok dosa-dosanya dari badannya, kama yatanasarul warqa minas sajar, sebagaimana rontoknya dedaunan dari pepohonan. Rontok prol. Jalannya biasa, nggak usah mumbul-mumbul itu. Jalannya biasa, nggak usah loncat-loncat, itu rontok dosanya. Ini ketika orang berangkat haji. Di dalam bulan Dzulhijjah itu juga ada namanya Idul Kurban. Idul Kurban. Kita telah melaksanakannya. Mari alhamdulillah, syukurillah ya. Berapa? Di 68 sapi atau berapa? Kambing ya. Kemudian sapinya berapa? Kita telah melaksanakan itu. Idul Kurban. Ini perintah Allah juga. Perintah Allah dalam surat yang paling pendek. Surat yang paling pendek sering kita baca. Terutama kalau sholat sendirian, cepat. Inna a'toyna kal kausar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini surat favorit. Kalau kita sholat buru-buru, itu. Suratnya inna a'toyna kal kausar. Inna a'toyna kal kausar, sungguh telah aku limpahkan ya. A'toyna kal kausar, demikian banyaknya kenikmatan padamu. Yang diminta Allah apa? Fasolli li rabbika wanhar. Maka sholatlah kalian dan lakukan kurban wanhar. Surat ini terjadi, turunnya itu menjawab orang-orang Quraisy. Orang Quraisy waktu itu ketika anaknya Rasulullah namanya Ibrahim. Jadi Rasulullah ada anak namanya Ibrahim yang paling kecil. Anaknya apa? Qasim, Abdullah, Ibrahim, kemudian Thohir, Ibrahim. Itu yang 4. Ya tinggal satu yang laki-laki. Yang ketiga meninggal. Yang satu laki-laki Ibrahim. Ternyata Ibrahim meninggal juga.
Jadi keturunan Rasulullah dari yang jalur yang laki-laki sudah nggak ada. Yang ada jalur perempuan. Perempuan. Ya. Dikenal sekarang para habaib. Ya. Para habaib itu dari jalur perempuan. Kalau dari laki-laki nggak ada. Nah, Ibrahim meninggal. Maka kemudian apa? Orang-orang Quraisy dengan bangganya. Yang namanya Abu Lahab keliling-keliling di Hejaz. Abtar Muhammad. Sudah terputus Muhammad, tidak ada penerusnya lagi. Abtar Muhammad sudah terputus, biarkan dia ngomong apa saja, toh dia itu sudah terputus, tidak ada keturunannya lagi. Nah ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang abtar itu bukan keturunannya terputus, bukan. Inna syani'aka, sesungguhnya orang-orang yang membencimu Muhammad, itulah yang abtar, yang terputus amalannya. Gak ada gunanya. Gak ada gunanya amalannya, terputus. Walaupun melakukan kebaikan. Jadi jangan keliru Pak itu. Ada ustadz yang lulusan Amerika mengatakan, Thomas Alva Edison itu kalau nggak masuk neraka saya nggak terima, masya Allah. Apaan? Allah kok diatur-atur. Orang yang membenci Muhammad itu yang abtar, orang yang terputus. Gimana terputus? Membenci Rasul, bukan Muhammad fisiknya, bukan Muhammad orangnya. Tapi apa yang dibawa Muhammad kemudian dia benci, maka orang ini terputus aktivitasnya, terputus amalannya, tidak ada gunanya. Itu ketika orang membenci Rasul, itu membenci apa yang dibawa Rasul, Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itu dibencinya, maka amalannya terputus. Inna syani'aka huwal abtar. Karena kan Rasulullah, kalau orangnya itu dibenci, kemudian ketemu ngobrol sama Rasulullah, maka tiba-tiba jadi muslim. Jadi muslim. Makanya Rasul dikatakan dia penyihir, ya. Penyihir. Karena orang yang membenci itu bisa membalik. Jadi kalau orang selamanya benci kepada syariat Islam, maka orang ini terputus amalan-amalannya, tidak akan ada gunanya walaupun melakukan satu kebaikan. Benci dengan syariat itu terputus. Syariat itu apa? Quran dan hadis, Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Syariat itu dari fardiyah, dari individu. Orang kalau mengaku muslim, ya sholat, ya zakat, ya puasa, ya haji, kalau mampu. Ini individu sifatnya, zakat, individu. Berbakti kepada orang tua, individu. Juga kepada masyarakat. Ini syariat kepada masyarakat. Contoh misalnya, ada orang meninggal di Batan Indah sampai nggak masuk lubang kuburan, maka seluruh Batan Indah itu kena dosanya. Nah, dosanya. Syariat. Jadi kalau orang membenci itu abtar, ngapain orang itu? Aku benci sama orang itu, biarin aja dia meninggal, aku nggak mau takziah. Nah, Masya Allah, orang semacam ini abtar. Jadi kalau orang-orang meninggal, takziah, datangi, karena perintah Rasulullah semacam itu. Mau orang yang kita sukai atau enggak, datangi dan antarkan kalau ada waktu ke kuburan. Juga kepada negara. Rasulullah mengatakan bahwa ar-ra'si wal mursati finnar, orang-orang yang menerima sokok dan menyokok masuk neraka. Dilakukan, maka orang itu abtar. Rasulullah mengatakan, innan nasa suraqatu fi salasin, bahwa manusia penduduk suatu negeri, kata Rasulullah, syariatnya begitu. Penduduk suatu negeri
Syuraka'u fi salasin, itu mempunyai bersama tentang 3 hal. Alma, air. Air itu Allah yang menyediakan lautan demikian banyak. Itu miliknya umat. Air di mana? Diangkat oleh Allah melalui tentara Allah, namanya panas matahari. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di atas, menguap sampai di atas, kemudian karena kondisinya di atas itu dingin, mengembun menjadi awan. Awan kemudian apa? Oleh tentara Allah dibawa oleh angin, dijatuhkan di mana Allah mau. Kan di mana Allah mau. Maka air itu miliknya semua penduduk di negeri itu. Itu syariat. Maka air yang mengalir di Cisadane, mengalir di mana, di sungai-sungai itu tidak boleh dikelola oleh perorangan, swasta, apalagi asing. Itu syariat. Syariat. Tidak boleh dikelola oleh perorangan, swasta atau asing. Sekarang kan enggak, Pak. Sekarang enggak. Situ di Cisadane itu ada penjernih air. Yang menjernihkan siapa? De Gremon, perusahaan Perancis. Dari perusahaan Perancis, De Gremon membersihkan, kemudian disebarkan dijual ke PDAM. PDAM disebarkan ke masyarakat. De Gremon pokoknya aku terima 39% dari penjualan. Dari situ 39% mengalir setiap bulan ke Perancis. Dari Batan Indah ada 1000 rumah. Satu rumah 100.000 misalnya, berarti 100 juta, 40 juta mengalir ke sana. Itu Batan Indah, belum Serpong, belum Bayoran. Ya. Syariat tidak boleh seperti itu. Itu dibagikan kepada siapa yang mengelola? Yang mengelola adalah pemerintah. Oleh pemerintah mengelola itu. Lupa, pemerintah kita belum punya ahlinya. Ahlinya enggak ada. Ahli dari mana? Dari Perancis. Datangkan ke Perancis. Datangkan sini untuk membersihkan air. Tapi itu adalah sebagai pegawai. Pegawai. Ada ajir, ada mustajir. Ada yang pegawai, ada yang bos, yang punya. Yang punya siapa? Rakyat, melalui dikelola oleh negara. Bersihkan. Kamu berapa? Saya membersihkan itu. Saya gaji berapa? Sekian. Nah itu seperti itu. Nah itu air. Alma. Walkala. Dan apa? Hutan. Hutan, padang gembalaan. Itu milik bersama, miliknya umat di negeri itu. Maka hutan tidak boleh dikuasai oleh perorangan, swasta, apalagi asing. Dikelola oleh negara. Hutan itu tinggal nungguin. Tanam udah biarin aja tumbuh nanti. Allah yang menumbuhkan. Untuk orang di daerah itu. Untuk masyarakat di daerah itu. Panen hutan. Dipanenin hutan untuk masyarakat daerah itu. Bukan perorangan, bukan swasta, bukan asing. Itu syariat. Yang membenci itu abtar. Yang membenci seperti itu abtar. Apa namanya? Terputus. Jadi itu dikelola oleh negara, dikembalikan pada rakyat. Untuk apa? Pendidikan, kesehatan, keamanan. Maka kalau syariat Islam mengatakan bahwa pendidikan itu gratis, bukan omong kosong. Ada modalnya. Kalau kesehatan gratis bukan omong kosong, ada modalnya. Kalau dikelola dengan benar. Nah, yang tidak suka dengan itu, kata dalam ayat yang tadi, abtar, itu terputus. Gak suka dengan cara semacam itu, terputus. Abtar. Wanar, kemudian energi. Energi itu apa? Ya, barang-barang energi, barang-barang tambang. Itu juga miliknya
penduduk di daerah di mana dia tinggal. Itu pemberian Allah. Kenapa? Kalau kepemilikan itu sesungguhnya menurut syariat Islam itu pemilikan itu memiliki Allah. Kita hanya diberikan hak untuk mengelola. Kita punya mobil, kita punya tanah, itu miliknya Allah. Kita suruh mengelola aja. Nah, anar apa namanya? Energi, sumber-sumber energi itu juga miliknya. Tahun 2002, 2004 saya masih ingat. Sekarang sudah berapa tahun? Dulu katanya penghasilan emas dari Freeport 1%, 1% waktu itu ya, waktu presidennya masih Pak SBY, 1% itu 20 triliun itu sudah diserahkan kepada pemerintah. Kemudian 3,3% dari tembaga dan perak itu 20 triliun juga itu diserahkan kepada negara sudah. Coba bayangkan, 1% 20 triliun. Kalau 100% berarti 2000 triliun. 3,33% emas tembaga 20 triliun. Kalau 100% itu berarti ada 672 triliun. Kalau emas tembaga perak dari itu menurut perhitungan itu ada 2.672 triliun dari satu titik itu penghasilan. Kalau menurut syariat itu seperti itu, satu titik bisa untuk menghidupi hidupan seperti sekarang ini, belum yang lainnya, nyumon, belum yang lainnya ya. Itu kalau kita dikatakan bahwa kita itu luar biasa kaya, itu bukan omong kosong. Profesor Mahfud dia mengatakan kalau nggak bocor aja sekarang, dengan pengeluaran sekarang nggak bocor aja itu, kita tidur aja itu setiap orang dapat 20 juta tiap bulan. Masya Allah. Kenapa kita itu tidak mau menggunakan itu? Karena itu tadi ya, lebih memakai sistem yang bukan Islami. Tidak Islami. Abtar, terputus. Orang yang tidak mau, yang membenci dengan Rasulullah SAW Muhammad, terputus, amalnya terputus. Siapa yang tidak suka dengan agama Islam, maka hidupannya itu terbelangsak. Itu Al-Quran ya. Wa may yabtaghi ghairal Islam, wa may yabtaghi ghairal Islam madina, dan seterusnya itu ya, itu akan terputus. Jadi seperti itu. Siapa orangnya yang tidak mau dengan apa yang diperintahkan Allah melalui Rasulnya, maka abtar, terputus apa yang dilakukannya, walaupun bagus yang dilakukan ya, abtar. Makanya kita yang senang, yang paling suka dengan membaca surat ini ketika sholat, tapi kemudian kita itu orang yang paling depan, menjadi orang yang menghalang-halangi perjuangan syariat Islam, orang ini abtar, putus. Ini bulan Dzulhijjah. Nah, bulan Muharram ini banyak kejadian-kejadian di bulan Muharram. Bulan Muharram itu terjadi apa? Siapa yang jadi Abdul Siyam ba'da Ramadan, siam saum setelah bulan Ramadan itu yang terbaik itu Syahrullah Al-Muharram. Jadi sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan itu adalah saum sunnah di bulan Muharram, 10 hari bulan Muharram. Wa afdhalus shalah, dan sebaik-baiknya salat ba'da faridah, setelah salat wajib subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Setelah itu apa yang paling baik? Salat yang baik, yang paling afdol adalah sholatul lail, tengah malam. Jadi menjelang subuh kita sholat, itu sholat
sholatul lail. Itu yang sebaik-baiknya. Jadi sebaik-baiknya puasa adalah puasa bulan Muharram setelah Ramadan, dan sebaik-baiknya sholat adalah sholat setelah malam hari itu. Jadi hadis Rasulullah SAW. Di bulan Muharram ini banyak kejadian-kejadian, Masya Allah. Jadi ketika Rasulullah SAW, Nabi Adam alaihissalam melanggar dengan istrinya makan buah kuldi, maka dilepaskan di dunia, berseberangan, satu di India, di bukit namanya itu, di India itu, kemudian satu di Arafah, berjalan, nggak ketemu mencari, dua-duanya mencari sampai 300 tahun. Kemudian Nabi Adam diberikan kalimat oleh Allah SWT. Kemudian Allah memberikan kalimat, dalam surat Al-Baqarah itu 30 ke sini gitu. Jadi Nabi Adam diberikan fatalaku Adam min rabbi kalimatin, maka Allah diajari oleh Nabi Adam diajari oleh Allah suatu kalimat oleh Allah, fatalaku Adam min rabbi kalimatin fataba alaih. Maka kemudian ketika kalimat itu diucapkan, mencari istrinya ketemu. Apa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam? Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunal khasirin. Ya Allah, aku ini benar-benar telah mendolimi diriku sendiri. Wong tidak tinggal nggak makan buah kuldi, aku diganggu sama iblis, maka aku nurut nikmat kuldi. Aku sekarang sengsara mencari istriku. Maka kemudian setelah membaca Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana, sepanjang jalan mencari itu ketemu ada perempuan di Bukit Arafah. Makanya Bukit Arafah namanya. Arafah. Siapa itu? Orang kayak istriku itu, didatangi oleh Nabi Adam, ternyata benar Nabi Hawa, Siti Hawa. Dipeluknya Siti Hawa. Kemudian bertemulah di Arafah itu, di Bukit Arafah. Insya Allah nih Haji Agus sampai sana ya, di Arafah. Di Arafah. Disitulah kemudian Rasulullah Nabi Adam alaihissalam menetap di kota yang sekarang namanya kota Jeddah. Kenapa namanya Jeddah? Jeddah itu namanya mbah, kakek, nenek. Maka itu tempatnya Nabi Adam dan Siti Hawa tinggal di situ setelah ketemu di Arafah. Beranak pinak sampai sekarang seperti yang kita termasuk anaknya beliau. Disitulah kemudian Nabi Adam diampuni oleh Allah SWT. Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunal khasirin. Kemudian Nabi Adam diampuni oleh Allah SWT, diterima. Kemudian Nabi Adam bertemu dengan Siti Hawa. Terjadinya kapan? Tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Idris. Nabi Idris itu adalah orang yang sholatnya, ibadahnya itu tekun, tidak melakukan satu kemaksiatan. Dia ketemu dengan malaikat maut, Israfil. Ya malaikat maut, aku kepengen melihat surga, neraka. Tolong aku angkat di langit. Maka diangkatlah Nabi Idris ke langit. Sampai ke langit keempat, itu diangkat hidup-hidup itu Pak, hidup-hidup. Karena izin Allah, karena Allah doanya Nabi Idris diterima, maka kemudian diangkat sampai ke langit. Di langit keempat Nabi Idris merengek-rengek sama malaikat maut. Ya malaikat maut, aku kepengen merasakan mati. Pengen mati aku. Tolong aku dicabut nyawanya. Berdoa pada Allah, ya Allah aku kepengen merasakan bagaimana rasanya sakaratul maut itu. Maka di langit keempat itu Nabi Idris dicabut nyawanya, kemudian dihidupkan lagi. Ini terjadi kapan? 10 Muharram. 10 Muharram. Nabi Nuh juga sama. Nabi Nuh itu
berdakwah di Mesopotamia, di Irak, bertahun-tahun, seribu tahun, 950 tahun. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nuh, bikin kapal. Bikin kapal. Kenapa? Nanti akan banjir. Bikin kapal. Bikinnya dari apa? Bikin dari kayu. Kayunya di mana? Aku dapat kayu dari mana? Tanam pohon. Jadi Nabi Nuh nanam pohon, nunggu pohonnya itu tumbuh jadi kayu. Itu berapa lama? Apa artinya di sini? Bahwa dakwah itu, menegakkan syariat Islam itu perlu waktu, perlu kesabaran. Kesabaran. Yang menentang bukan orang lain, anaknya sendiri. Anak sendiri, Kan'am, anak yang pertama. Anak yang 4, ya, yang pertama itu, yang nakal, yang bukan main. Yang menentang itu. Begitu pohon besar ditebang pohon, bikin kapal. Di Irak. Orang melihatnya lucu. Ini orang gendeng ini. Oh, di tengah kayak gini kok, bikin kapal mau dilautkan di mana? Enggak ada lautan. Nabi Nuh terus dengan orang yang beriman. Ada 80 orang yang beriman. Coba bayangkan 950 tahun yang ikut cuman 80 orang, yang lain kafir. Maka kemudian apa? Terjadi hujan deras. Selama berapa? 150 hari. 6 bulan hujan terus menerus. Apa terjadi? Air pun dari bawah keluar dari, maka banjir demikian besarnya. Kapalnya dinaikin oleh orang-orang yang beriman. Watajri fi mawjin kal jibal, maka kapal itu berlayar melewati ombak seperti gunung. Dia melihat anaknya nggak ikut, Kan'am nggak ikut, karena nggak ikut. Dicarinya Kan'am, ternyata dia terpencil. Dan dipanggilnya Kan'am, ya bunayya, wahai anakku, ya bunayya yarkab ma'ana walatakun mal kafirin. Wahai anakku, naik kapal ini, jangan kamu kumpul sama orang-orang kafir itu, sini. Tapi anaknya emang bandel, enggak, aku mau cari gunung Pak, mau perlindungan di gunung. Kata Nabi Nuh, dia mengatakan, sehari ini tidak ada perlindungan kecuali yang beriman. Maka Kan'an pun tenggelam di matanya, di depan matanya Nabi Nuh. Tenggelam. Nabi Nuh minta, ya Allah, ampuni anakku, itu adalah keluargaku. Dijawab oleh Allah, wahai Nuh, itu sekarang itu bukan sebagai anakmu, sebagai keluarga. Itu terjadi tanggal 10 bulan Muharram. Ini masih banyak lagi yang harus diceritakan, tapi waktu sudah habis. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ceritanya bagus Pak ini. Kalau diceritakan dua bulan itu ada banyak yang diambil kebaikannya. Maka berubahlah dengan 2 bulan ini. Besok lagi insya Allah kalau ketemu dengan bulan Dzulhijjah puasa, bulan Muharram bulan depan puasa, ya, puasa. Ya. Kalau bisa 10 hari, kalau nggak bisa 3 hari, kalau nggak ya sehari. Kalau nggak bisa ya kebangetan sampean itu ya. 1 hari doang. Yang pahalanya berlipat-lipat. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.